Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because. Selamat malam Ibu Guru, saya Rosa Virginia Sura Lestari Tuan Besi dari kelas 12 IPA 2 akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Guru tentang adakah ancaman disintegrasi yang terjadi di negara Indonesia pada saat sekarang ini. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu disintegrasi, ancaman disintegrasi. Jadi, disintegrasi bangsa merupakan kebalikan dari integrasi bangsa, di mana integrasi bangsa berarti keterpaduan atau persatuan yang terjadi di sebuah bangsa, sedangkan disintegrasi bangsa merupakan ketidakpaduan atau perpecahan yang terjadi di suatu bangsa. Ancaman disintegrasi sudah terjadi sejak lama di Indonesia, yaitu setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi, bentuk-bentuk ancaman disintegrasi bangsa Indonesia pada saat itu seperti pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak setuju atau bertentangan pendapatnya dengan keputusan yang sudah dibuat oleh bangsa Indonesia, seperti pemberontakan PKI Madiun, G30 SPKI, APRA, pemberontakan Andi Aziz, dan lain-lain. Integrasi bangsa dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, konflik yang berkaitan dengan ideologi, seperti pemberontakan PKI Madiun, G30 SPKI, dan DITII. Kemudian yang kedua yaitu konflik yang berkaitan dengan kepentingan, seperti persoalan negara federal, Permesta, dan juga BFO. Dan yang ketiga yaitu konflik yang berkaitan dengan ketentaraan, yaitu konflik Andi Aziz dan APRA. Ternyata pada saat sekarang ini juga masih banyak ancaman disintegrasi bangsa, yaitu yang pertama, disintegrasi bangsa yang berkaitan dengan ideologi, yaitu yang pertama, maraknya berbagai kebudayaan dan gaya hidup barat atau yang biasa disebut dengan westernisasi yang mulai banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Nah, hal ini masuk ke dalam ancaman disintegrasi karena akan menimbulkan dampak negatif bagi bangsa kita, yaitu terciptanya hedonisme, sekulerisme, serta sikap individualistik dan munculnya paham liberalisme yang bertentangan dengan kebudayaan Indonesia. Yaitu munculnya paham-paham radikal dan ekstremis yang terjadi di dalam negeri, yang merusak moral bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu politik dengan menggunakan sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan yang dapat merusak ketahanan nasional bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu ancaman disintegrasi bangsa yang berkaitan dengan kepentingan. Yang pertama yaitu perusakan fasilitas umum oleh warga yang unjuk rasa. Nah, seperti yang kita ketahui, belakangan ini banyak terjadi demo, yaitu untuk penolakan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law, di mana unjuk rasa tersebut banyak menciptakan kerusakan fasilitas umum. Nah, di mana kerusakan fasilitas umum tersebut dapat merugikan negara untuk perbaikan atau rehabilitasi ulang fasilitas-fasilitas umum yang dirusak, misalnya seperti halte bus, mobil polisi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu teror bom bunuh diri. Biasanya teror bom bunuh diri ini dilakukan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan organisasi-organisasi yang meresahkan dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Kemudian sikap egois, apatis, mau menang sendiri dalam berkehidupan masyarakat di suatu negara. Kemudian yang terakhir, kelompok parpol yang lebih memaksakan kepentingan golongan atas dibanding kepentingan umum. Nah, tanpa kita sadari, ternyata masih banyak terjadi ancaman disintegrasi di bangsa Indonesia. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya untuk mencegah terjadinya disintegrasi bangsa kita, yaitu dengan cara meningkatkan integrasi nasional bangsa Indonesia dengan beberapa cara, yaitu cara yang pertama, meningkatkan integrasi nasional
dengan cara vertikal, yaitu antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara merumuskan kebijakan-kebijakan yang tegas dan tepat sasaran dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu meningkatkan integritas nasional dengan cara horizontal, yaitu antara masyarakat plural, dengan cara terus-menerus membangun komitmen dan kesadaran masyarakat untuk tetap bersatu meskipun berbeda ras, suku, dan bangsa. Sekian dari saya. Selamat malam dan terima kasih.